Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalaria. Saya akan menjelaskan materi Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat yang artinya mengenal dan insan artinya manusia atau diri kita sendiri. Secara istilah, Ma'rifatul Insan sendiri merupakan suatu proses mengenali diri dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Yang pertama, tanah. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu, dan ada lagi satu ajal yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah yang mengetahuinya. Kemudian kamu masing-masing ragu-ragu tentang bangkit, itu Al-An'am ayat 2. Dan yang kedua ada ruh. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran surat As-Sajdah ayat 9. Unsur manusia. Berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan 3 unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Dan manusia bebas memilih, akan tetapi Allah memberikan kebebasan pada manusia untuk memilih jalan, yaitu jalan yang lurus, taat kepada Allah, atau mau belok, ingkar kepada Allah. Dan akal. Di dalam ruh manusia bersemayam pula akal atau al-aqlu. Dan selanjutnya jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Karena itu tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Amanah manusia atau amanah al-khalafah, kepemimpinan di muka bumi. Allah Ta'ala telah menegaskan amanah ini melalui firman-Nya, Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dan selanjutnya balasan. Jadi berkenaan dengan dua amanah ini, Allah Ta'ala telah menyiapkan al-jazau, balasan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surah An-Nahl ayat 97. Tafatul insan, potensi manusia. Potensi manusia menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang diberikan oleh Allah karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Maka dari itu Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada di dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani, rohani, akal. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Potensi berikut ini yang Allah berikan kepada manusia: potensi pendengaran, potensi penglihatan, dan potensi hati. Potensi pendengaran. Pendengaran menurut pandangan perspektif Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Potensi penglihatan. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah, dianugerahinya pula manusia mata, dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Potensi hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyifatkan bahwa baik atau buruknya akhlak seseorang itu bergantung kepada hatinya. Dan di bawah ini ada 2 sikap yang harus kita tanamkan dalam diri setiap manusia.
yaitu tanggung jawab dan amanah. Al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan al-amanah atau amanah. Sikap amanah merupakan suatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Dan selanjutnya hakikatul insan, hakikat manusia. Sebagai seorang manusia, kita harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupan kita sebagai manusia. Hal ini penting agar kita sebagai manusia dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain dan juga makhluk-makhluk lainnya. Yang pertama, lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan dhaif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah azam atau tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Yang kedua, bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Allah Ta'ala mengungkapkan kondisi manusia ini dengan firman-Nya. Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Yang ketiga, fakir. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan fakir atau butuh, berkehendak kepada pemberiannya. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan tidak memiliki apapun, kecuali apa-apa yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Selanjutnya, manusia dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk lainnya. Di antaranya ditiupkan ruh. Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena nafkuruhi telah ditiupkan ruh ciptaan Allah Ta'ala kepadanya. Yang kedua, diistimewakan. Ketiga, memiliki keistimewaan. Manusia merupakan makhluk yang Allah anugerahi dengan berbagai keistimewaan dibandingkan dengan makhluk lainnya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi. Yang ketiga, ditundukkan alam padanya. Manusia pun dimuliakan oleh Allah Ta'ala karena muskarun lahu, telah ditundukkan alam ini kepadanya. Yang selanjutnya, dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab. Di pembahasan madah Tarifatul Insan telah diulas bahwa manusia diberikan amanah ibadah dan khilafah oleh Allah Ta'ala, khalifah. Di antara tugas khalifatullah fil ard ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Manusia diberikan pilihan. Yang pertama, kufur dan iman. Pengertian nafsul insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Selanjutnya, Allah mengilhamkan kepada jiwa tersebut yaitu jalan fujur, fasik, dan takwa. Fujur, jalan yang Allah murkai. Orang yang memilih jalan fujur termasuk orang-orang yang hina dan derajat paling rendah. Dan takwa, jalan yang Allah ridhoi. Orang yang memilih jalan takwa termasuk orang-orang yang beruntung. Sifatul insan. Jiwa manusia diberi dua jalan, sebagaimana Allah berfirman, Quran surat Al-Balad ayat 10. Dan kami telah
menunjukkan kepadanya dua jalan, dan Allah memperjelas lagi di Quran surat Al-Syam ayat 8 bahwa jalan yang akan ditempuh yaitu jalan kebaikan dan keburukan. Yang kedua, jalan benar atau takwa, membersihkan jiwa. Takwa dalam Al-Quran memiliki 3 makna, yaitu takut kepada Allah dan pengakuan superioritas Allah. Yang kedua, bermakna taat dan beribadah sebagaimana kalamnya yang berarti dalam surat Al-Imran ayat 102. Yang ketiga, dengan makna pembersihan hati dari noda dan dosa. Maka inilah hakikat dari makna takwa selain pertama dan kedua, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Asy-Syam ayat 9. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.